Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati SPD dari TK Tunas Islam yang beralamatkan di Tlogo Taman Tirto Kasiat Bantul, Yogyakarta. Kali ini saya mengambil tema Kepemimpinan Pembelajaran Pelita, Ciptakan Pembelajaran Berkualitas melalui Kurikulum Merdeka. Video ini bercerita tentang praktik baik pembelajaran yang saya terapkan di TK Tunas Islam. Jenjang TK berada di fase pondasi dalam fase perkembangan belajar, di mana upaya menguatkan literasi di fase pondasi ini sangat penting bagi fase selanjutnya. Karena di usia ini perkembangan kognitif anak usia TK sangat pesat, kemampuan bahasa ekspresif dan reseptif perlu dikembangkan, pengembangan keaksaraan sebagai bagian dari tahap praliterasi, pengembangan imajinasi dan kreativitas anak juga sangat pesat. Situasi yang ada di TK Tunas Islam, saya selaku kepala sekolah sebagai pelayan memiliki peran utama dalam mewujudkan manajemen sekolah yang kolaboratif, komunikatif, dan kreatif sebagaimana karakteristik pembelajaran abad 21 dalam menciptakan pembelajaran berkualitas bagi siswa. Penguatan dasar-dasar kemampuan literasi menjadi salah satu karakteristik di kurikulum merdeka ini. Hasil FGD atau Forum Group Discussion antara saya kepala sekolah dan guru TK Tunas Islam menghasilkan kesimpulan rendahnya minat baca buku bagi orang tua ataupun murid, belum maksimalnya stimulasi guru dalam menguatkan literasi bagi murid, dan juga kesibukan dari orang tua sendiri. Situasi tersebut yang menjadi latar belakang saya mendorong penguatan program literasi bagi warga sekolah. Tantangannya, setelah kami mengidentifikasi kebutuhan belajar murid tersebut, kami mengidentifikasi kepemilikan aset yang ada di sekolah ternyata terbatas. Misalnya, jumlah buku di perpustakaan sedikit dan beberapa sampulnya juga sudah rusak. Ini menjadi tantangan yang kami hadapi dan harus kami pecahkan untuk dicarikan solusi dalam goal setting yang tepat sasaran. Aksi yang kami lakukan menindaklanjuti identifikasi masalah dan identifikasi kebutuhan belajar siswa di atas. Saya dan Dewan Guru TK Tunas Islam bermusyawarah merumuskan program penguatan literasi dengan nama program Pelita, Penguatan Literasi di Tunas Islam, dan menghasilkan gagasan kegiatan, rangkaian kegiatan, yaitu yang pertama, pembuatan pojok baca literasi dengan akronim POCARI, pojok baca literasi. Yang kedua, pembuatan reading corner sebagai pengembangan dari perpustakaan yang selama ini ada dengan akronim RECON, reading corner. Yang ketiga, baca buku orang tua di rumah sebelum tidur ya. Dan dalam hal ini akronimnya adalah Babu Ramah, baca buku orang tua di rumah. Yang keempat, literasi digital, pengembangan literasi di sentral literasi melalui pembelajaran digital dengan akronim LEGIT, literasi digital. Yang kelima, orang tua bercerita di sekolah sebagai guru tamu, membacakan buku dengan metode read aloud dengan akronim ONTA, orang tua bercerita. Yang keenam, literasi finansial dengan kegiatan anak-anak menabung setiap 1 minggu sekali dengan akronim LETNAN, literasi finansial. Yang ketujuh, gerakan sedekah buku. Ini untuk meregulasi kekurangan buku yang ada di sekolahan dan bisa dimanfaatkan kembali oleh anak-anak dengan akronim GEDEBUK, gerakan sedekah buku. Yang kedelapan, jadwal kunjung perpustakaan dan peminjaman buku diaktifkan seminggu sekali dengan bergilir per jenjang. Minggu pertama kelompok A, minggu kedua kelompok B, minggu ketiga kelompok C dengan jadwal kunjung yang bergantian.
Kemudian yang ke-9 field trip ke Perpusda yang diagendakan. Kemudian yang ke-10 peningkatan kompetensi digital guru dan literasi guru melalui peningkatan diklat Canva ataukah pembuatan game interaktif menggunakan aplikasi PPT. Dapat kita lihat desainnya seperti berikut ini. Pengembangan kompetensi guru juga melalui pembuatan cerita bergambar seperti berikut ini. Akibat tidak gosok gigi. Sore itu, ibu melihat Cynthia, gadis kecil berumur 6. Game interaksi lainnya adalah mitigasi bencana. Tema yang diambil dari mitigasi bencana berkaitan dengan gempa bumi, kebakaran, banjir, dan upaya melindungi diri dari bencana. Mengingat letak geografis kami berada di lingkungan yang rawan bencana, sehingga anak perlu diajari untuk menjaga kesehatan diri dan keselamatan. Dari video tadi dapat kita simak bahwa gempa merupakan pergerakan dengan berbunyinya sirine atau kentongan atau pengumuman dini. Ketika terjadi bencana, ada petugas kebencanaan yang disebut dengan PIRSA atau Basarnas. Anak-anak, coba kalian lihat ini. Apa yang terjadi? Ya, bencana alam yang kedua adalah banjir. BANJIR, banjir. Apa yang banjir? Penyebab banjir diantaranya adalah saluran air yang tersumbat karena tahapan pelaksanaan program Pelita ini yaitu 1. Pembentukan tim, identifikasi, dan pembuatan program. Yang kedua, sosialisasi program. Yang ketiga, pelaksanaan program. Dan keempat, refleksi dan evaluasi. Pelaksanaan sosialisasi program sudah dilaksanakan di awal tahun ajaran. Kemudian sosialisasi program ini juga sudah dihadiri oleh wali murid dengan 2 tahapan di awal tahun ajaran dan tahapan di parenting selanjutnya. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan program sudah terlaksana sampai bulan Oktober ini dengan beberapa program yang sudah bisa kita lihat dari laporan pelaksanaan, buku laporan pelaksanaan. Setelah berjalan program ini selama 3 bulan, kami melakukan refleksi terkait hasil dan dampak dari program Pelita ini. Berikut galeri refleksi kami yang kita dapatkan dari guru, orang tua, ataukah murid. Mas Mahes, Mas Renaka, dan Mas Alka, asik nggak belajarnya sambil bermain game kayak tadi? Asik. Tadi belajar gamenya apa aja? Mencari monyet. Oh iya, mencari monyet. Terus apa lagi? Gempa. Oh iya, tadi ada yang belajar gempa juga. Terus apa lagi? Iya, ada yang belajar kebakaran. Mau nggak besok belajarnya kayak gini lagi? Seneng nggak? Bagaimana respon anak-anak terkait dengan kegiatan literasi digital di sentra literasi ini, Bu Ayu? Untuk respon anak-anak sendiri itu antusias, Bu. Jadi kan itu ada baru, jadi anak-anak tuh berlomba-lomba. Aku dulu yang bermain. Nanti untuk bermainnya sendiri, insya Allah bisa diatur. Jadi anak itu mengajukan sehari, Bu ini ya, gitu. Antusias kami. Kalau dari sisi kebermanfaatannya, Membacakan cerita anak itu akan menambah. Dari refleksi ini, saya menyimpulkan bahwa program Pelita ini berhasil. Hal ini dapat dilihat dari indikasi positif berupa refleksi positif setiap kegiatan yang menjadi rangkaian dari program Pelita. Program Pelita ini mendukung perkembangan bahasa, kognitif, sosial emosional, kinestetik, nilai agama, dan budi pekerti anak dalam penguatan capaian literasi. Harapan terbesar dari program ini semoga bermanfaat dan dapat dirasakan lebih luas dan dapat memberikan inspirasi positif terhadap semua insan pendidik dimanapun berada. Saya akan memberikan tanggapan tentang sisi positif membacakan buku cerita sebelum tidur kepada anak. Tanpa kita sadari banyak sekali ya Bun manfaatnya, terutama anak itu sangat antusias ingin dibacakan buku cerita, ya kan? Tanpa kita sadari kan Bun itu menambah kosakata serta memberikan kedekatan emosional terhadap orang tua dan anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.